buat janjikan ya, hari ini kita akan mengadakan kegiatan supervisi di bulan-bulan sekarang. Dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bersama untuk pra-observasi kali ini, Ibu sudah bawa RWP-nya? Oh iya Ibu. Oh ini kan ya? Oke baik, ini RWP-nya ya Ibu ya, baik. Ibu kalau tidak salah nanti saya akan supervisi di kelas 4 ya Bu ya? Iya betul. Di kelas 4, tanggal berapa Ibu? Kemarin itu saya bagian tanggal 21 kalau nggak salah. 21 ya, baik, tanggal 21. Baik Bu Lia, untuk pelajaran PAI ya? Iya, Baik, untuk PAI. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Ini Pak, saya bertujuan bahwa karena judulnya itu 5 Asmaul Husna dan artinya, jadi saya berharap anak-anak itu yang pertama hafal, dan kedua mengerti makna dan artinya, dan juga pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya Ibu. Baik. Strategi atau metode apa yang akan Ibu pakai untuk melaksanakan observasi lanjut? Oh iya, kebetulan karena itu saya tekankan untuk supaya anak-anak itu hafal, jadi saya memakai metode model match Ibu. Jadi ya, jadi saya nanti anak-anak itu saya bagi kelompok. Setelah itu saya bagi kelompok, saya akan memberikan kartu nama, nanti akan mereka susun secara terlebih dahulu berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Setelah itu mereka mencocokkan Asmaul Husna dengan artinya. Itu Ibu. Baik. Alasan Mulia pengen pakai match ini apa? Alasannya? Biar lebih seru aja Bu. Biar lebih seru. Biar Baik. anak itu ada variasinya, jadi tidak hanya menghafal aja ke depan satu-satu. Jadi biar anak itu lebih menyenangkan lah pembelajaran ini. Begitu mungkin Ibu. Baik, berarti untuk fokus nanti saat observasi saya ya, yang akan saya lihat satu mengenai keaktifan berarti ya, keaktifan dan kolaborasi siswa berarti ya. Baik. Terus yang kedua strategi yang dipakainya adalah match itu ya. Baik, berarti itu ya yang akan saya pakai. Baik. Terus saya sudah tidak sabar menantikan observasi bersama Mulia. Mohon bantuannya Ibu, semoga saya nanti di kelas lancar memberikan kepada anak-anak. Bisa, Ibu pasti bisa. Baik. Terima kasih. Bertemu lagi tanggal 21 ya. Iya, siap. Siap. Terima kasih Mulia. Sama-sama Ibu. Halo Mulia. Ibu, Gimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi? aduh, gimana Ibu? Nano Bu, Nano. campur antara gugup saya gitu ya, karena dilihatin terus sama Ibu dari awal sampai akhir gitu. Jadi agak gugup tapi plong juga. Alhamdulillah karena saya sudah melaksanakan tugas gitu aja. Terus gimana Bu? Tadi menurut Ibu pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak menurut Ibu gimana? Oh, menurut saya bagus loh. Bagus gitu. Iya. Tapi saya pengen tahu menurut Ibu sendiri nih. Ibu sudah puas belum dengan proses pembelajaran tadi yang kita lakukan? Aduh, belum puas Bu, bener. Belum puas. Itu kenapa? Karena saya mengharapkan anak itu tertib. Waktu saya bagikan kartu nama itu yang mes-mes. Tapi kan Ibu tadi lihat sendiri kan anak itu ribut gitu, pengen cepet-cepet saya ibu gitu. Ya itu Bu, saya propose yang kedua. Mungkin saya tadi ada yang lupa sedikit materi, harusnya saya menerangkan sedikit Ibu, tapi karena anak itu kalau kondusif, jadi saya kondisikan dulu tuh anak-anak. Jadi saya ada yang lupa. Udah yang lupa ya, baik. Gitu. Oke, menurut Ibu gimana caranya agar anak-anak tadi kan ribut ya di kelas? Gimana cara mengatasinya menurut Ibu? Kalau dikasih kesempatan lagi untuk mengajar dengan materi yang sama dan metode yang sama, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin nanti ke depannya supaya anak itu nggak ribut ya Bu ya. Nanti saya akan atur setiap kelompoknya itu kartu namanya pakai warna. Betul. Tadi kan ada 5 kelompok. Betul. Kelompok 1 misalnya saya kasih warna kuning gitu. Kelompok 2 warna merah gitu, dan seterusnya biar anaknya tertib. Jadi nggak main berebutan ke depan main duluan saya Iya. gitu. Padahal kan setiap kelompok itu udah ada gitu masing-masing, cuma karena
itulah anak-anak pula kalau di kelas mungkin seperti itu. Untuk fokus kita kan tadi ada kolaborasinya ya sama keaktifan siswa. Menurut Ibu bagaimana, tercapai tidak? Sepanjang tadi saya lihat sih anak-anak aktif Bu. Aktif, Ya, baik. aktif. Mungkin ada 1-2 itu ada yang sambil bercanda lah gitu. Kadang-kadang yang pinter kan ikut itu aktif berkolaborasi dengan temannya, ya pasti ada setiap kelompok Bu. Dan saya perhatikan juga ada yang sambil main, ada yang sambil nyontek-nyontek yang lain. Jadi nggak fokus di kelompoknya sendiri gitu. Ada yang bercanda, ya itulah namanya juga anak-anakku gitu. Cara mengatasinya gimana nih Bu Lia? Kalau misalkan menggunakan metode yang sama juga gitu ya, untuk mengatasi siswa yang tadi yang harusnya kan berkolaborasi semuanya, tapi ini mah yang pintar pasti ngerjain gitu, cuman kan yang diamnya itu kadang dia suka mengganggu teman yang lain. Cara boleh mengatasinya gimana baiknya? Ya mungkin saya akan membuat kesepakatan gitu sebelum belajar, ya sebelum dimulai pelajaran, itu saya akan membuat kesepakatan dengan anak-anak sebelum mengerjakan tugas yang saya berikan. Tidak boleh ada yang melakukan satu, nggak boleh bercanda. Kedua, harus fokus dengan kelompoknya, saling bantu, tapi di kelompoknya sendiri. Tidak boleh mengganggu kelompok yang lain. Mungkin itu Ibu, saya bikin kesepakatannya di awal sebelum pembelajaran. Sip, berarti kedepannya Ibu akan coba buat kesepakatan belajar dulu ya dengan anak-anak ya, baru kemudian kalau berkelompok seperti itu mungkin dibedakan warnanya untuk memudahkan tadi saling berebut ya. Iya, jadi paciwe ya Mak ya Bu. Bagus. Baik. Bu Lia, kalau untuk tadi kan kita matchmaking itu salah satunya adalah ada kolaborasi ya, kolaborasi positifnya gitu kan. Dan itu memang menurut saya sudah terlihat, meskipun memang belum optimal ya, sudah terlihat sekali kolaborasi antara siswanya. Dan betul ada beberapa siswa yang mungkin dia bosan ya gitu, jadi dia mengganggu temannya yang lain, padahal mungkin kelompoknya belum selesai gitu ya. Baik, sejauh ini yang saya lihat untuk tujuan sudah lumayan tercapai Bu Lia, alhamdulillah ya. Paling tadi menurut Bu Lia ada yang kurang puasnya tadi ya gitu kan, sudah ketemu solusinya ya Bu Lia ya tadi. Insya Allah nanti mungkin kedepannya ada lagi selain yang 2 hal itu, kedepannya ada perbaikan. Mungkin dari media saya akan tambahkan sebelum saya anak itu dikasih tugas untuk menyusun itu, mungkin terlebih dahulu saya akan menayangkan video pembelajaran dulu. Baik, betul. Biar lebih bervariasi lagi, anak itu lebih paham lagi arti serta makna kalimat Asmaul Husna ini. Tadi saya juga lihat agak sedikit mitranya ya, belum bermitra ya. Oh iya betul Ibu. Paling begitu aja Bu Lia ya. Terima kasih Bu juga ya. Sukses selalu untuk Bu Lia. Saya senang sekali Bu Lia juga sudah memasukkan prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ya. Anak-anak tadi mulai memahami. Selain itu mereka merefleksi ya dalam pengalaman belajarnya, dan juga yang terakhir mengaplikasi baru kemudian merefleksi ya. Tadi sudah mulai terlihat uraiannya, runtutannya, dan langkah-langkahnya juga sudah mulai terlihat jelas. Paling itu tadi mitra pembelajaran dan pemanfaatan media digital yang mungkin belum terlihat. Baik kali mungkin bisa. Iya, kedepannya kita Pak. Mudah-mudahan saya akan perbaiki kedepannya. Ya semoga akan bertemu lagi dengan pelajaran saya. Baik. Terima kasih Bu